Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga semua di rumah dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Situasi pandemi COVID-19 ini tidak menghalangi semangat kita untuk belajar ya. Jadi tetap semangat. Semangat itu bagaimana? Memiliki energi yang sama atau lebih bagus lagi ketika belajar di rumah daripada belajar di sekolah. Jadi sama saja, atau di rumah semangat belajarnya lebih bagus. Nah, anak-anak sekalian, pada semester ini kita ketemu untuk saling belajar bersama terkait dengan mata pelajaran ilmu jiwa. Nah, seperti yang selalu saya lakukan di beberapa proses pembelajaran, sebelum kita awali mendiskusikan tentang materi-materi yang akan dipelajari, maka marilah pertama-tama kita berdoa. Berharap agar kita selama satu semester ini dan kedepannya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu bersemangat, selalu ikhlas, selalu tabah menghadapi situasi ini, menjalani proses belajar ini, selalu merasa gembira dan senang, penuh rasa syukur dengan semua apa yang kita jalani saat ini. Dan semoga ilmu-ilmu yang kita dapatkan selama ini atau dalam proses belajar ini diberikan atau dijadikan ilmu yang barokah dan manfaat. Ilmu yang barokah dan manfaat untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, dan untuk lingkungan kita. Mari kita bersama-sama membaca Al-Fatihah untuk para guru-guru kita, untuk para muassis dan masyayikh Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Al-Fatihah. Iya. Alhamdulillah. Oke. Gimana? Sudah siap untuk belajar? Jadi fokus ya, meskipun situasi di rumah ada banyak yang membuat distorsi, membuat kita jadi terkecoh. Tapi sekarang mari kita fokus pada materi yang akan kita pelajari. Nah, pada pertemuan yang pertama ini saya hanya akan memberikan pengantarnya saja. Apa sih ilmu psikologi atau ilmu jiwa? Apa itu psikologi dalam konsep Islam atau psikologi Islam? Kemudian apa sih manfaatnya kalau kita belajar tentang ilmu psikologi? Saya sangat tertarik sekali dengan ilmu psikologi itu, kalau tidak salah sejak SMP. Saya SMP di Bahrul Ulum, yaitu di Madrasah Sanawiyah. Setelah itu, setelah lulus SMP, kemudian saya ke MMA, kelas 2. Saya sudah tertarik, malah tertarik psikologi lagi, itu ketika mendapatkan materi ilmu jiwa. Semakin tertarik lagi dan mulai membaca buku-buku psikologi itu ketika saya di MMA. Nah, setelah itu kemudian saya melanjutkan, karena memang fokus saya di psikologi, ketertarikan saya di psikologi, saya melanjutkan S1 di Fakultas Psikologi Universitas Darul Ulum Jombang, di Undar sini, Jombang. Kemudian setelah dari Undar saya tetap di psikologi, yaitu melanjutkan S2 di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.
dengan gelar Magister Sains. Kemudian saya lanjut lagi, jadi setelah lulus kuliah lagi di jenjang S2 juga, tapi untuk Magister Profesi Psikologi, yaitu dengan gelar Magister Psikolog, Magister Psikologi Psikolog, MPsi Psikolog. Setelah selesai saya lanjut lagi, jadi semangat sekali kalau untuk mencari ilmu, melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau Magister Profesi saya di Untak Surabaya, kemudian setelah dapat gelar profesi psikolog di Untak Surabaya, kemudian saya melanjutkan lagi di S3, yaitu di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Alhamdulillah semuanya sudah terselesaikan. Dan saya berharap sih ada kesempatan untuk melanjutkan postdoktoral, tapi ini sudah cari-cari belum ketemu, didoain ya, semoga diberi kesempatan untuk itu. Nah, saya begitu tertarik dengan psikologi. Apa sih sebenarnya psikologi itu? Ilmu kayak apa toh psikologi itu? Kita sudah sering dengar, saya yakin kalian juga sudah sering dengar psikologi, psikolog. Nah, itu sudah familiar sekali. Nah, apa sih sebenarnya psikologi itu? Psikologi itu sama dengan ilmu jiwa, atau ilmu jiwa ini kan ada mata pelajaran ilmu jiwa, itu ya sama dengan psikologi. Kalau psikologi dalam bahasa Inggris diambil dari bahasa Yunani antara psike dan logos, yang berarti ilmu tentang jiwa. Jadi sama ya. Kalau di sini namanya ilmu jiwa, itu psikologi sama. Kalau sekarang sudah di-Indonesiakan jadi psikologi, itu jadi psikologi. Nah, apa sih yang dipelajari dalam psikologi itu? Atau psikologi itu apa sih? Kalau menurut Plato dan Aristoteles, psikologi itu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat jiwa serta prosesnya dari awal sampai akhir. Nah, proses yang ada dalam jiwa itu apa? Hakikatnya apa sih jiwa kita itu? Nah, dalam banget ya, karena memang secara filosofisnya. Nah, prosesnya gimana sih? Dinamikanya seperti apa jiwa kita itu? Kemudian kalau menurut William Wundt itu salah satu tokoh psikologi yang pertama kali, jadi proses ilmu dianggap sebagai ilmu yang ilmiah. Kalau dalam konsep barat itu kan harus melalui beberapa riset dan dibuktikan secara riset. Nah, psikologi itu juga demikian. Nah, mengalami proses itu sehingga sekarang diakui sebagai ilmu yang ilmiah kalau pada tataran orang komunitas akademik di sana, karena memang melalui proses-proses penelitian, kemudian ada didirikan laboratorium Leipzig. Salah satu tokohnya adalah William Wundt. Menurut William Wundt, psikologi itu ilmu yang mempelajari pengalaman-pengalaman yang ada dalam diri manusia, apapun yang pernah kita alami, yang pernah kita rasakan, baik secara psikologis, secara indrawi, itu masuk dalam psikologis kita, yang ada dalam psikologis kita, dan berproses di situ, kemudian akan mempengaruhi bagaimana kita berperilaku, kita berpikir, kita mengembangkan emosi. Nah, itu dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman yang pernah dialami oleh individu. Nah, banyak kan pengalaman itu kita dapatkan dari mana ya? Mulai ketika ruh ditiupkan, nah, itu kan sudah mulai ada hal-hal yang kita terima atau kita dapatkan rangsang-rangsang itu atau stimulus itu dari proses-proses indrawi. Misalnya bagaimana kita makan itu kalau di kandungan itu kan dari pusar interaksi dari ibu ke anaknya. Kondisi psikologis ibu ketika hamil itu juga berdampak pada kondisi janinnya. Nah, itu udah mulai dari situ sampai kemudian sampai akhir yang kita dapatkan.
Secara Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang lebih dikenal dengan KBBI, ilmu psikologi itu ilmu yang berkaitan dengan proses mental. Jadi kondisi psikologis, proses-proses psikologis yang ada dalam diri seseorang, baik itu yang normal maupun tidak normal atau abnormal. Normal itu sebagaimana pada umumnya, abnormal itu yang nulayani adat, itu abnormal. Yang tidak umum itu abnormal. Dan bagaimana itu pengaruhnya pada perilaku. Nah, proses itu kemudian berpengaruh pada perilaku. Nah, definisi normal dan abnormal itu banyaklah, nanti akan, semoga nanti masuk dalam kajian juga, sehingga mengidentifikasi ini masuk normal ataukah tidak dari berbagai perspektif. Sedangkan menurut kamus, salah satu kamus psikologi yang dikarang oleh Chaplin, Chaplin gitu ya, di bukunya itu yang biasa digunakan referensi oleh mahasiswa psikologi, ilmu psikologi itu adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang perilaku manusia dan hewan. Jadi tidak hanya sebatas manusia, tapi juga melihat dinamika psikologis hewan. Karena memang di psikologi itu banyak dilakukan penelitian-penelitian terkait dengan hewan. Misalnya salah satu tokoh psikologi Skinner itu meneliti tentang stimulus respon. Munculnya teori stimulus respon itu berangkat dia penelitian dari tikus. Nah, eksperimennya dengan tikus. Terus kemudian simpanse. Terus kemudian anjing. Nah, Pavlov itu dia menggunakan anjing. Jadi melihat psikologis eksperimennya itu adalah di hewan, kemudian diimplementasikan konsep itu pada manusia. Secara konsepnya. Nah, itu alirannya nanti ada, aliran behavior. Juga penyelidikan terhadap organisme dalam segala ragam kerumitannya. Jadi organisme, dinamika, sesuatu hal-hal yang spesifik yang ada di dalam jiwa. Bagaimana ada respon, ada stimulus, kemudian direspon. Nah, kemudian bagaimana terjadi perubahan-perubahan, dinamikanya seperti apa, yang terkait dengan interaksi antara individu dengan lingkungannya. Arahnya ke sana. Jadi lebih luas lagi. Dalam mendefinisikan ilmu psikologi tidak hanya berbicara pada orangnya saja, tapi bagaimana interaksi individu terhadap lingkungannya dan kemudian bagaimana terjadi perubahan-perubahan yang ada di individu maupun di lingkungannya. Nah, psikologi berkembang pesat sekali dalam kajian-kajian psikologi, dan sebenarnya psikologi itu sudah dipelajari lama, ilmu tentang jiwa, ilmu tentang kondisi psikologis seseorang. Nah, kita lihat sekarang mulai berkembang psikologi Islam ya, sampai ada juga asosiasinya namanya API, Asosiasi Psikologi Islam di HIMSI. HIMSI itu himpunan Psikologi Indonesia. Nah, salah satu subnya itu ada Asosiasi Psikologi Islam. Nah, mengkaji tentang bagaimana psikologi dalam perspektif atau kajian Islam. Kenapa saya memunculkan ini? Karena saya melihat bahwa pondok pesantren dengan khazanah kitab-kitab salafnya, kitab kuningnya, itu berdasarkan pengalaman saya waktu mondok dulu, kemudian ketika saya sudah berkecimpung atau mempelajari psikologi barat atau psikologi kontemporer, membuat saya jadi tahu sebenarnya dulu yang saya pelajari itu banyak loh yang dari kitab-kitab kuning. Nah, ini tidak dikaji secara spesifik atau dikaji juga di psikologi. Nah, memadukan dua hal ini menjadi penting sehingga
terjadi integrasi antara sains dengan Islam sebagai ilmu pengetahuan. Harapannya begitu. Nanti dalam proses diskusi-diskusi selanjutnya, materi selanjutnya, kita bisa melihat bagaimana psikologi kontemporer melihat aspek ini, kemudian bagaimana psikologi Islam melihat ini, kita bisa kombinasikan. Karena dalam psikologi Islam itu juga kaya terkait dengan konsep psikologi, metodologi, dan model-model terapi maupun konseling. Dalam psikologi Islam itu banyak sekali istilah-istilah yang mengkaji tentang kejiwaan. Jadi kalau yang lebih populer sih misalnya ilmu an-nafas, muncul ada buku nafsiologi, ada ilmu ar-ruh, ada buku kecerdasan ruhaniyah, itu ada. Nah, tapi yang paling populer ketika mengkaji tentang ilmu jiwa itu banyak diarahkan lebih ke an-nafas atau nafsiologi. Jadi ilmu atau pengetahuan tentang nafas. Nafas dimaknai jiwa. Tapi jiwa di sini, nafas di sini itu memiliki makna yang banyak sekali, sangat variatif tergantung pada konteksnya atau bagaimana nafas ini digunakan. Nah, dia digunakan dalam situasi yang seperti apa sih? Gitu. Nah, kita lihat, jadi ilmu jiwa atau an-nafas itu ada banyak di dalam Al-Quran. Ini hanya beberapa saja, misalnya di surat Al-Fajr, kemudian Al-An'am, dan yang Al-A'raf dan yang lainnya. Nanti bisa dibuka, juga bisa dilihat di buku yang ditulis oleh Pak Isom. Itu dijelaskan sampai ayatnya seperti apa, bisa kalian pelajari di situ dan suatu saat bisa kita diskusikan. Atau nanti pasti akan kita jadikan referensi ketika kita mengkaji sesuatu. Kenapa sih nafas pada konteks ini digunakan dengan makna ini, tapi pada konteks ini dimaknai seperti ini. Dan itu akan dikaji secara khusus dan detail di psikologi Islam. Tapi hari ini kita tidak belajar tentang psikologi Islam ya, khusus core psikologi Islam tidak. Nah, sehingga saya hanya memberikan gambaran secara umum saja bahwa psikologi Islam itu mengkaji tentang an-nafas itu luas sekali. Melebihi dari apa sebenarnya yang dikaji tentang jiwa di ilmu psikologi. Nah, psikologi Islam itu apa sih? Kita lihat psikologi Islam itu corak psikologi dari salah satu warna psikologi yang dasarnya adalah ajaran Islam. Jadi tetap melihat atau mengkaji tentang individu, jadi keunikan manusia, seseorang dan pola perilaku sebagai ungkapan pengalaman, interaksi dengan diri sendiri, lingkungan sekitar dan alam ruhaniyah. Nah, psikologi Islam yang menjadi sumber-sumber kajiannya adalah hal-hal yang terkait dengan perilaku manusia tapi dalam konsep Islam. Itu tetap fokusnya sama, bagaimana individu berperilaku, bagaimana individu berinteraksi dengan dirinya internal, eksternal, kemudian dengan diri yang spesifik lagi, yang lebih dalam lagi, atau eksternal, faktor aspek-aspek ketuhanan misalnya. Nah, itu dikaji dalam psikologi. Misalnya satu contoh, mengkaji tentang niat.
bab niat itu kalau kita lihat di kitab-kitab fikih, kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab akhlak, itu kan banyak sekali dikaji. Kalau niat mau kita bandingkan dengan psikologi kontemporer, mungkin motif. Tapi motif ini tidak cukup menjelaskan tentang niat. Saking detailnya niat dikaji dalam psikologi Islam. Kalau di kajian Islam itu kan niat itu yang menggerakkan perilaku. Sampai kemudian berdampak pahala atau tidak dan yang lainnya dikajinya kan macam-macam. Niat itu berada di mana, harus bagaimana, pada saat apa, kajinya detail sekali. Kalau di dalam Khazanah Psikologi Islam, Khazanah Islam lah. Tapi kalau psikologi kontemporer tidak sedetail itu. Nah, sehingga psikologi Islam itu lebih kaya kajian aspek-aspek psikologisnya daripada psikologi kontemporer. Kalau kita mau melihat kembali ke khazanah keilmuan psikologi Islam. Nah, tapi karena psikologi itu kalau sebagai pengetahuan yang ilmiah dia harus mencapai atau melalui tahap riset. Nah, ini yang belum banyak dilakukan di psikologi Islam. Ciri khas dari psikologi Islam, jadi ada 3 ciri khas psikologi Islam. Kalau kita mau lihat, saya bagaimana sih melihat, oh ini psikologi Islam atau tidak ya. Yang pertama kita bisa lihat kajian-kajiannya. Nah, kajian-kajian dalam psikologi Islam itu adalah masalah-masalah keislaman, masalah keberagamaan Islam. Apa yang diajarkan di agama Islam. Yang itu tidak terlepas dari Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, pendapat ulama, dan yang lainnya lah yang kita anut selama ini. Nah, topik-topiknya itu. Dan akhirnya contoh misalnya ya, sekarang kalau di psikologi Islam itu banyak dikaji, mulai penelitian-penelitian yang muncul itu misalnya syukur. Bagaimana sih bersyukur dalam konsep psikologi dianalisa? Syukur itu yang diucapkan apa? Terus kemudian berdampak psikologis apa? Sebenarnya di khazanah Islam itu udah banyak sekali. Itu kalau dikaji lebih dalam itu lebih menarik. Karena saya kemarin itu sempat membaca karena diminta untuk mengisi materi tentang psikologi bersyukur di tengah pandemi. Akhirnya saya baca referensi-referensi tentang bersyukur dari khazanah Islam. Kemudian saya juga baca dalam khazanah psikologi kontemporer. Nah, ternyata lebih banyak menjelaskan tentang syukur dalam aspek psikologis itu di khazanah Islam daripada di psikologi kontemporer. Ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan oleh psikologi kontemporer. Nah, ini yang belum banyak diungkap melalui riset-riset. Hanya masih pada tataran pengetahuan. Atau misalnya zikir. Nah, zikir itu sekarang mulai banyak diteliti baik di psikologi maupun kesehatan yang mengembangkan psikoneuroimunologi. Apakah zikir itu akan berdampak pada imun seseorang? Nah, itu udah mulai kajian di psikoneuroimunologi. Dites kalau setelah zikir itu tensi darahnya tinggi ataukah menurun, tambah tinggi ataukah menurun. Nah, itu dilakukan riset-riset dengan orang puasa. Ketika puasa itu kondisi psikologis apa yang terjadi. Terus sekarang juga banyak dikembangkan misalnya terapi sholat tahajud, terapi istighfar, terapi memaafkan, jadi macam-macam. Dengan kajiannya itu lebih ke perspektif psikologi Islam.
Yang kedua, psikologi Islam membicarakan aspek-aspek dan perilaku kejiwaan manusia. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, berbicara psikologi di dalam psikologi Islam itu referensinya jauh lebih banyak daripada di psikologi kontemporer. Misalnya mengistilahkan tentang jiwa, komponen jiwa, atau misalnya yang terkait dengan jiwa itu ada al-ruh, ada al-nafas, ada al-qalb, al-aql, dan yang lainnya. Nah, ini yang tidak ditemukan di psikologi kontemporer. Ke sana al-fuad misalnya itu. Nah, di masing-masing istilah itu mereka punya tempatnya masing-masing. Qalb itu di mana? Nafas itu di mana? Akal itu di mana? Nah, semua komponen-komponen itu terkait dengan hal-hal psikologis. Akal itu kan, apakah akal itu hanya bisa dimaknai sebagai pikiran? Kan enggak. Kalau di psikologi mungkin bahasanya kognitif, tapi ternyata ketika dicari referensi terkait dengan kognitif dan akal, itu berbeda. Nah, semua referensi-referensi itu dikaji tetap konsepnya pada konsep meniliknya kembali, referensinya adalah Al-Quran, As-Sunnah, kemudian khazanah pemikiran dari tokoh-tokoh Islam. Yang ketiga, psikologi Islam itu bukan netral etik, jadi tidak berpihak, tidak, tapi memiliki keberpihakan yang jelas. Bahwa di psikologi itu lebih menekankan bagaimana hal-hal yang positif, jadi tujuannya itu lebih pada bagaimana mengembangkan kualitas diri seperti yang ada dalam kalau kita lihat, kalau kita membaca Al-Quran dan fokus di hal-hal yang psikologis, itu betapa Al-Quran itu mengembangkan hal-hal positif yang ada dalam diri manusia. Misalnya kita tidak boleh putus asa dengan rahmatnya Allah, kita harus berusaha untuk merubah nasib kita, terus kemudian bahwa Allah itu maha pengampun. Jadi kan memberikan harapan-harapan yang arahnya lebih ke bagaimana kita mengembangkan diri lebih baik, bagaimana kita mencapai kesempurnaan akhlak. Karena memang tujuan dari agama Islam itu diturunkan adalah ke sana. Psikologi Islam itu juga mengarahkan bagaimana psikologi ini menjadi ilmu pengetahuan yang digunakan oleh seseorang untuk untuk dia menjadi pribadi yang lebih baik secara sosial, secara spiritual maupun secara personal. Jadi arahnya lebih ke sana, dan itu sangat kental dengan etik karena ada nilai baik dan buruk dan yang lainnya. Beda dengan psikologi kontemporer. Kalau psikologi kontemporer lebih ke netral etik. Jadi ketika ada orang bersalah, itu lebih dilihat bukan salah benarnya, tapi kenapa seseorang melakukan hal tersebut. Nah, itu tadi tentang kajian psikologi dan psikologi Islam. Apa sih manfaatnya kalau kita mengkaji psikologi? Kenapa sih kita harus belajar psikologi, apalagi di mu'alimin, mu'alimat? Yang pertama pasti, dengan belajar ilmu psikologi kita akan mendapatkan pengetahuan tentang psikologi. Pengetahuan ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Kenapa kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Yai Sahal? Ilmu pengetahuan itu akan mendukung struktur kehidupan kita menjadi seimbang dan stabil. Jadi kalau orang punya pengetahuan banyak itu dia lebih bijak karena punya banyak referensi, punya banyak pengetahuan untuk dijadikan pertimbangan dalam menghadapi persoalan-persoalan.
tidak gumunan, tidak kagetan. Kemudian dengan ilmu pengetahuan, etika, tata hidup, dan pola bermasyarakat akan terjaga. Kita jadi tahu dengan pengetahuan itu mana yang baik, mana yang tidak, apalagi terkait dengan psikologi. Kalau saya menyampaikan begini, apa sih yang dirasakan orang lain? Kalau saya melakukan ini, dampaknya apa? Kita berpikir ke sana. Tepat enggak ya saya menyampaikan ini? Kalau saya berbuat ini bagaimana? Dan yang lainnya, karena kita memiliki pengetahuan, kita bisa mempertimbangkan. Oh, ini tidak baik secara etik, oh ini, oh ini. Selain itu juga dengan pengetahuan yang kita miliki, kita tahu caranya bagaimana memenuhi kebutuhan hidup kita. Kita jadi kreatif karena punya banyak pengetahuan. Nah, tambah lagi kan psikologi ya. Sehingga kita lebih kreatif lagi. Kita tahu potensi apa yang kita miliki dan tahu bagaimana cara mengembangkannya sehingga kehidupan kita menjadi lebih baik dan kita terus setiap hari melakukan perubahan-perubahan yang positif karena pengetahuan yang kita miliki. Nah, kalau belajar psikologi dapat pengetahuan tentang ilmu psikologi. Apalagi untuk calon ibu-ibu guru. Ini kan calon ibu guru semua kan, bu guru yang akan menghadapi anak didiknya. Sehingga psikologi itu menjadi penting agar kita tahu bagaimana psikologi diri kita sendiri dan anak didik kita. Mengetahui dan mempelajari psikologi yang terkait dengan diri sendiri dan orang lain. Nah, kalau kita mempelajari psikologi, kita jadi tahu, oh, saya ini seperti apa ya? Oh, ketika mendapatkan sesuatu, oh, saya sedihkah? Bahagiakah? Saya tenangkah? Oh, ini apa yang saya rasakan? Apa yang saya pikirkan? Jadi bisa mendeteksi, bisa melakukan identifikasi terhadap proses-proses psikologis yang kita alami. Nah, kalau kita bisa memahami diri kita sendiri, insya Allah kita juga akan mudah memahami orang lain. Kalau kita paham bahwa dicubit itu sakit, nah, kita tidak akan mencubit orang lain. Memiliki kemampuan untuk menerapkan dalam bidang pendidikan dan pembelajaran secara sebaik-baiknya. Karena nanti yang kita kaji itu banyak fokus pada bagaimana psikologi peserta didik dan pendidikan. Jadi proses dalam pendidikan, bagaimana psikologis anak, psikologis remaja, kemudian psikologis orang dewasa. Nah, ini nanti akan bermanfaat buat kalian, buat anak-anak itu dalam proses kalian di pendidikan dan pembelajaran nanti. Nah, misalnya nanti kalau jadi guru, pas sudah di rumah diminta untuk jadi guru, kalian sudah punya bekalnya. Bagaimana saya harus memahami anak didik saya, bagaimana saya harus menyampaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi atau cara penyelesaiannya, psikologisnya sudah dipelajari. Bagaimana saya memberikan informasi yang bisa diterima oleh mereka, caranya seperti apa, bagaimana saya memahami kemampuan masing-masing anak didik. Nah, itu dipelajari di psikologi. Sehingga jadi guru ya sudah siap untuk itu. Tidak hanya dengan anak didik, tapi juga bagaimana kita berelasi dengan teman sekerja kita, bagaimana berelasi dengan lingkungan kita. Mampu bertindak atas dasar pertimbangan-pertimbangan psikologis. Jadi kalau dihadapkan pada sebuah persoalan-persoalan tertentu, ada satu hal lagi yang menjadi pertimbangan kita. Karena kita belajar psikologi, maka kita mempertimbangkan hal-hal yang bersifat psikologis. Apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lakukan, bagaimana dampaknya nanti, apa yang saya pikirkan. Ketika menghadapi sesuatu, misalnya persoalan-persoalan peserta didik, kita tidak melihat pada perspektif kita sebagai guru,
tapi kita bisa memahami dari perspektif mereka, mempertimbangkan kemampuan mereka menghadapi persoalan ini seperti apa. Nah, karena paham psikologi, maka kita mempertimbangkannya ke sana. Jadi hal-hal psikologis memiliki ruang dalam kontribusinya pada decision making terhadap problem-problem yang dihadapi. Mampu melakukan evaluasi perilaku anak didik secara tepat dan cermat. Oh, ini perkembangannya tidak sesuai dengan tahapannya. Seharusnya anak ini sudah bisa menulis di usianya, tapi dia belum. Oh, berarti hambatannya adalah di hambatan belajar terkait dengan misalnya disgrafianya. Kita bisa mengatakan itu karena punya referensi psikologi. Atau terkait persoalan-persoalan anak-anak. Bagaimana dia berinteraksi dengan temannya dan yang lainnya. Keilmuan psikologi itu menjadi penting. Dan kemudian kalau ada anak seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Nah, mampu menemukan solusi-solusi dan penanganan yang tepat terhadap persoalan-persoalan peserta didik. Karena tahu akar masalahnya, maka bisa menemukan penyelesaiannya. Dan referensi yang dimiliki terkait dengan ilmu psikologi itu membantu memberikan alternatif terhadap pemecahan dari persoalan-persoalan yang dihadapi peserta didik. Mampu mengembangkan potensi diri dan menginspirasi hal positif pada lingkungan. Nah, saya berharap bahwa psikologi itu memberikan, ketika kita mempelajari psikologi paling endah, itu akan bermanfaat secara personal, menjadikan diri kita lebih baik, kita memahami diri kita, potensi-potensi yang kita miliki, hal-hal positif yang ada dalam diri kita, kemudian kita bisa menginspirasi energi positif itu ke lingkungan kita. Karena psikologi itu ilmu terapan. Jadi aplikatif sekali. Ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Sehingga sangat tepat sekali kalau setelah mempelajari ilmu psikologi, kita praktekkan. Agar ilmu ini menjadi lekat dalam kehidupan kita, menjadi bagian dari referensi nilai-nilai kehidupan kita. Oke, saya kira itu pengantar tentang psikologi atau ilmu jiwa. Nah, nanti kalau ada hal-hal yang ditanyakan, belum dipahami, silahkan bisa kita diskusikan di ruang yang sudah disediakan oleh madrasah. Nah, akhirnya terima kasih, semoga ini bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.